Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidana wafir lana ya wasi'al karami ya Habibul Mustafa balligh maqasidana wafir lana jalan-jalan kan ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. ولسائر الحزب مولانا للمدارس والمساجد واسسنا الله الشيخ محمد سليم الزهير الفنشوري والمسلمين والفروع والمحبين ولجميع علماء العاملين والاولياء العارفين وللوالدين والمشيخين والمهديين والهديات ولجميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua kita tentukan kepada kedua orang tua kita, nenek, kakek kita, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga diwasrafkan dalam kuburnya oleh Allah. Amin. Segala amal-amal kebaikannya dikabul dan segala kekhilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam asap dan sisa kubur. Demikian pula nanti berhari bangkitnya semoga dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. Untuk kedua orang tua kita, nenek, kakek kita, semua keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin, dimudahkan rezekinya dan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua jamaah mushola Nurul Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, semoga senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kita kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, segala niat-niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah kita mushola Nurul Iman yang kondisinya kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di mushola Nurul Iman. Dan tidak lupa juga kita mendoakan putra-putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum. Mudah-mudahan semua mendapat ilmu yang barokah, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, anak yang solihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wal qabul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
saudara kita yang mewakafkan musala Nurul Iman ini, dan mereka yang telah membantu untuk musala Nurul Iman ini, baik materi, tenaga, pikiran, semuanya. Mudah-mudahan semua itu diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mereka mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وأشهد أن الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat sekalian jamaah Majelis Taklim Mushola Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman, tentunya iringan doa. Semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kakanda Bapak Haji Bambang yang kami muliakan, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizahumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah pada malam ini kembali kita bisa bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita punya Qur'an, kita lanjutkan materi kita pada malam ini. Kita masuk babu alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi, yaitu bab tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Apa tandanya Allah cinta kepada kita? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, artinya Allah redha dengan kita, maka semua urusan jadi beres ya. Enggak ada urusan yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu di antara tujuan kita beribadah para jamaah, bagaimana supaya Allah redha. Kita hadir di Mushola Nurul Iman ini tujuannya apa? Mencari redha Allah. Kita mendirikan sholat tujuannya apa? Mencari redha Allah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak lepas daripada tujuan hanya mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Imam Nawawi mengambil referensi di dalam surah Ali Imran ayat 31 32. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian semua wahai hamba-hamba Allah mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Artinya apa? Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi pintu untuk pertama mendapatkan cintanya Allah harus mencintai Rasulullah, harus mencintai baginda Rasulullah. Bahkan nanti yaumul kiamat, supaya kita mendapat syafaatnya Rasulullah, Rasul harus kenal sama kita selaku umatnya. Ya. Tidak ubahnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, yang satu tamu kita kenal, yang satu belum kita kenal, maka pasti yang prioritas adalah tamu yang kita kenal. Nah, nanti Rasulullah dengan izin Allah diberikan dia untuk mensyafaat umatnya. Pasti yang diberikan syafaat oleh Rasulullah umatnya yang dikenal. Nah, permasalahannya kita di jamaah musholla Nurul Iman, apakah kita nanti dikenal oleh Rasulullah agar mendapat syafaatnya? Insyaallah. Bagaimana cara kita sekarang? Ya, kita dikenal oleh Nabi. Pertama caranya supaya dikenal oleh Rasulullah nanti di yaumul kiamat, supaya cepat dikasih syafaatnya, yaitu banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Minimal ibu bapak yang 40 kali lah sehari semalam. Kalau bapak nggak mau ya, atau kalau belum bisa selawat yang mana kan banyak selawat. Selawat Al-Fatih, selawat Ummi, atau selawat Tinggal Huruf, dan selawat yang lain minimal sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 40 kali. Boleh pada asar, boleh pada maghrib, boleh pada isya, pada subuh. 40 ya insyaallah. Kalau ini kita rutinkan, silakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin dibuka semua, ya, diberikan jalan keluar, dibuka pintu rahmatnya oleh Allah untuk diri kita, dibuka pintu rahmatnya oleh Allah untuk keluarga kita, putra putri anak kita yang sedang tolak berilmi, saudara anak-anak kita yang sedang menuntut rezeki juga misalnya. Ya, amalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Singkat, ini caranya pertama supaya dikenal oleh Rasul, banyak-banyak bersolawat. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dikenal oleh baginda Rasulullah SAW? Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya nanti yaumul kiamat kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bi asma'ikum wa asma'i abaikum, sesuai dengan nama kita dan nama bapak kita. Jadi kalau kasih nama anak harus yang baik, ya, karena kita nanti dipanggil misalnya Ali bin, nah siapa nama bapak kita dipanggil, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal kita oleh Rasulullah min azharil wudu, yang kedua dengan bekas air wudu kita. Ya, makanya sering-sering kita berwudu. Kalau kita mau mendirikan sholat sudah pasti kita berwudu. Tapi mau melaksanakan aktivitas yang lain, ya, bahkan banyak para ulama yang sampai 40 hari 40 malam nggak batal wudunya. Bagaimana dia bagaimana caranya biar nggak batal wudunya? Artinya ketika dia buang air kecil, wudu kembali. Begitu batal wudunya, wudu lagi. Terus ya batal wudu, kapanpun wudunya batal, dia selalu berwudu, mempertahankannya sampai 40 hari. Kenapa? Karena wudu itu nur, cahaya, dan dia nanti wudu ini berguguran dosa-dosa kita berbarengan dengan
turunnya atau tetesan air wudu itu turun rontok dosa-dosa kita. Nah, kita dikenal dengan bekas air wudu kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah banyak berselawat kepada Rasulullah, ya, dan kita tidak tinggalkan ya berwudu sebagai salah satu untuk dikenal oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga supaya dikenal oleh Rasulullah, jalankan sunnah ajaran Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah. Banyak. Ya, Rasulullah itu di antara sunnahnya kalau malam Jumat dia membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah itu mengajarkan kita baca zikir di pagi dan di petang hari. Ya, Rasulullah itu mengajarkan kita misalnya ya selalu mengawali aktivitas dengan doa. Itu semua yang kita lakukan niatkan untuk mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak akan kita dapat cintanya Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Jadi pintu mutlak, pintu yang harus kita lalui untuk mendapatkan cintanya Allah, yaitu dengan mencintai Rasulullah. Lalu yang kedua, bagaimana supaya Allah mencintai kita disebutkan dalam hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'atha rajulan ala sariyati. Rasulullah pernah mengutus rajulan, seseorang, ala sariyati, maksudnya sariyah ini dalam satu peperangan. Rasul pernah mengutus seorang sahabat sebagai pemimpin dalam kelompok atau rombongan, ya. Lalu pakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Sahabat yang diutus oleh Allah sebagai pemimpin rombongan ini, kalau dia sholat mengimami para sahabat yang lainnya, fayahtimu biqul huwallahu ahad. Setiap dia sholat selesai baca surat yang lain, selalu dia baca qul huwallahu ahad. Itu sahabat ini, modelnya satu ini. Ya. Jadi kan disebut namanya Rasulullah Julan, disebut seorang sahabat. Satu sahabat diutus oleh Rasulullah memimpin rombongan. Jadi para ulama menyebutkan sariyah ini peperangannya, tapi kita maknai suatu kelompok, ya, suatu rombongan. Seorang sahabat diutus oleh Allah untuk memimpin rombongan tersebut ke suatu tempat. Tapi pimpinan ini, rombongan ini kalau ngajak sahabat sholat, dia sebagai imam, selesai baca surat yang lain, dia selalu baca qul huwallahu ahad. Misalnya baik rakaat pertama atau rakaat kedua, misalnya selesai surah Al-Fatihah dia baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffasati fil 'uqad, sampai selesai dia baca lagi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu juga rakaat kedua, dia baca misalnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, ayat apapun yang dibaca pertama, yang kedua selalu dia baca biqul huwallahu ahad, selalu dibaca qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca. Ini sahabat hafal Quran, ya. Tapi ayatnya hanya qul huwallahu ahad yang bersuara, coba. Nah, makanya ada dalilnya para jamaah, ya. Kita kalau orang tua itu misalnya tarawih di sini juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya ada di Riyadhus Shalihin. Nanti lihat babnya tentang tanda Allah mencintai kita. Ya, sahabat ini nggak bisa diterangkan. Sahabat ini hafal Quran. Kenapa sih dia nggak pakai surah Al-Baqarah? Kenapa dia nggak baca surah An-Nas, An-Nisa, atau surah Al-Imran? Padahal dia hafal Quran. Dipilih panjangan. Coba. Oh ya. Nah ini kebiasaannya. Tiba-tiba falamma raja'u, ketika pulang rombongan ini, pulang dia rombongan ini balik begitu. Dzakaru dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
ngadu sahabat ini kepada Rasulullah. Ya. Maka pengaduannya, ya Rasulullah, ini sahabat yang mimpin rombongan kita ini, setiap kita diajak sholat, dia jadi imam, ayatnya bulu ya Rasulullah. Itu pengaduan sahabat. Maka Rasulullah SAW menjawab, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Saluhu, tanya dia, kata Rasulullah. Ya, li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kenapa dia baca qul huwallahu ahad? Kenapa dia baca surah Al-Ikhlas? Tanya dia, jangan tanya saya. Nah, ini Rasulullah gitu. Ikhlas. Rasulullah itu pada tahu jawabannya, tapi tanya orangnya. Enggak kayak zaman sekarang, dikit-dikit begitu nanya bid'ah gitu. Salah, tanya dulu yang bersangkutan kenapa. Itu kan Rasulullah bisa jawabnya sendiri, oh begini. Kan Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ini kan kisah ini bisa kita kias di kondisi kita sekarang ini. Enggak serta-merta kita langsung menjawabnya. Hargai, ini sahabat dihargai oleh Rasulullah. Cara Rasulullah memuliakan sahabat. Sahabat ini ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan yang mimpin kita, kalau dia imam terus bacaannya surah Al-Ikhlas dulu ya Rasulullah. Ini bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tanya orangnya dulu. Ya, jangan tanya saya. Tanya orangnya dulu. Rasulullah. Coba, bagaimana? Kalau teks di sini coba kita pahami para jamaah. Tanya orangnya, kata Rasulullah. Enggak serta bisa aja kan Rasulullah bilang, sahabat yang jadi imam baca qul huwallahu ahad setiap sholat itu bid'ah, bisa aja Rasulullah ngomong gitu kan. Enggak ikutin saya kalau gitu kan. Tapi enggak, Rasulullah bijaknya dalam teks hadis ini gitu. Ini membuka wawasan kita para ibu dan bapak. Bijaknya Rasulullah, tanya orangnya. Makanya kalau ada saudara kita mengamalkan misalnya suara, ada lagi yang bersuara, jangan serta-merta kita bilang, wah ini tidak ada dalilnya. Tanya orangnya. Sebagaimana cara Rasulullah menghadapi sahabat. Tidak serta-merta Rasulullah menyalahkan, berarti sahabat itu salah. Enggak, tanya orangnya. Oh kalau begitu, ya pergi sahabat yang mengadu ini, ya fasaluhu, ditanya pimpinan rombongan tadi yang kalau imam ayatnya surah Al-Ikhlas dulu. Ya ditanya, Pakola ditanya, kenapa engkau semenjak berangkat memimpin kita ketika jadi imam sampai kembali lagi yang kamu baca adalah surah Al-Ikhlas terus? Apa jawabannya? Li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Allah, ya, yang menunjukkan keesaan Allah, sifat tauhid. Allahu ahad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sifat-sifat Allah yang mencerminkan kemahaesaan Allah. Lalu fa'ana uhibbu, kata sahabat ini, saya cinta, saya senang an aqra'a biha, saya senang membaca surat Al-Ikhlas, kata sahabat ini. Jawabannya apa sahabat ini? Ketika ditanya, oh itu ada sifat-sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Lalu yang kedua, saya senang aja udah dengan surat Al-Ikhlas, kata sahabat ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, setelah kami tanya sahabat ini jawabannya begini ya Rasulullah. Apa jawabannya? Katanya surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah. Lalu yang kedua, dia senang aja ya Rasulullah baca surat Al-Ikhlas. Maka baru Rasulullah menjawab, oh akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbuhu, rawahu Bukhari wa Muslim. Beri kabar gembira ke sahabat tersebut. Pimpinanmu tadi kasih kabar, sesungguhnya Allah telah mencintainya. Tuh, ya. Gara-gara apa? Kalau sholat baca surat Al-Ikhlas. Berarti kalau kita mau dicintai oleh Allah baca surat Al-Ikhlas. Gitu.
pendek, jelas dan cepat. Celan itu udah pendek itu enggak Cepet banget. Seneng ya. Coba surah Al-Baqarah. Ini yang pertama hikmahnya di sini. Lalu yang kedua hikmahnya di sini, boleh kita dalam satu sholat itu membaca 2 surat sekaligus, 3 atau 4 semampu kita. Boleh. Misalnya ya, bunda yang ada misalnya sholat di rumah, sholat sunnah, selesai baca Al-Fatihah, misalnya ayat yang pertama, Sabbi isma rabbikal a'la sampai selesai. Ya. Selesai itu dibaca lagi ayat yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq. Selesai itu baca lagi surat yang lain. Boleh. Boleh. Dari hadis ini boleh kan? Ya. Sahabat 2 yang dia baca ayat surat yang lain baru diiringi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau hanya surat Al-Ikhlas juga boleh. Kenapa? Sahabat cinta dengan surat Al-Ikhlas ini karena dia senang dengan surat Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Bahkan ada seorang ya dalam kalangan kisah yang kehidupannya dia selalu ngabarin surat Al-Ikhlas. Dia selalu baca Allah setiap hari nggak terhitung banyaknya. Ya, maka di alam kubur sampai disebutkan min jasadihi, jasadnya itu utuh jasadnya gara-gara baca ngamalin surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di antara orang yang jasadnya disebut oleh Rasulullah, yang utuh jasadnya hamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Nah kita kalau menghafal Al-Quran bisa ya, dan disebutkan 3 kali baca surah Al-Ikhlas kan seakan baca hatam Al-Quran. Kalau ribuan ratusan yang baca Al-Quran, wajar kalau dikias ini menyebabkan jasadnya akan tetap Utuh. Nah ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, pertama mengikuti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua dengan membaca atau mengamalkan surat Al-Ikhlas. Lalu yang ketiga caranya mendapatkan cintanya Rasulullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir yang biasanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala para jemaah sudah mencintai kita selaku hambanya, apa yang akan Allah berikan? Nah di sini. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dia mendapat pertolongan spesial. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadisnya yang pertama, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadisnya hadis kursi. Ya. Man adari waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku. Wali itu artinya ya orang yang dekat dengan Allah. Rasulullah. Orang yang menjadi kekasihnya Allah. Kenapa dia menjadi kekasihnya Allah? Maka di sini diterjemahkan al-waliyu wal qurbu ya. Wal qaribu min Allah. Dia dekat sekali qarib dengan Allah. Kenapa dia dekat dengan Allah? Karena biimtithali awamiri wajtinabin nawahi. Karena dia selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia dekat dengan Allah, dia disebut wali. Kalau kita kan orang yang paling dekat dengan kita apa? Anak-anak kita. Makanya kita disebut wali. Nama di bapak bukan jadi wali. Wali murid. Anaknya. Wali murid. Iya, wali murid. Ustaz yang ngajar wali murid. Ya, ada wali santri. Santri. Ya. Jadi anak kita itu, anak itu yang paling dekat, ya, yang paling dekat anak itu kepada siapa? Ke ibu bapaknya, makanya bapaknya sebut wali. Nah di sini bertanya orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah disebut wali. Kenapa dia dekat kepada Allah? Karena dia mampu, ya, melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Enggak serta merta kita bisa dekat dengan Allah tanpa
menjauhi semua yang dilarang dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ila Allah ilayya mimma qaratu alaihi, ya. Dan amalan yang paling yang paling dicintai oleh Allah kalau ingin mendekatkan diri, ingin menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang iftaratu alaihi, yang Allah fardukan. Jadi enggak boleh, harus prosedurnya. Kalau ingin menjadi walinya Allah, kerjakan ya dengan sebaik-baiknya amalan yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pokoknya yang wajib-wajib, jangan yang sunnah dulu. Ya, jangan yang sunnah dikerjain, yang wajib enggak. Zakat. Ya, ini terbalik gitu ya. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi kekasihnya Allah, tuntaskan, kerjakan amalan yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan dengan sebaik-baiknya. Zakat fitrah. Kalau itu sudah bagus, ini cara yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi ketika ingin menjadi walinya Allah. Melalui apa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib. Lalu wa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kalau amalan yang wajib sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, lalu dia ingin mendekatkan diri lebih dekat lagi, ingin menjadi walinya Allah yang lebih dekat lagi, dia tambah dengan nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Salat misalnya 5 waktu, dia kerjakan qobliyah, ba'diyahnya. Bukan hanya qobliyah, ba'diyahnya, dia tambah dengan duhanya, qiyamul lailnya, ya, salat tasbihnya, salat taubatnya, banyak salat-salat sunnah yang dia lakukan. Dia ingin menjadi walinya Allah. Sudah dia wajib puasa Ramadan, tuntas dikerjakan. Dia kerjakan puasa sahur. Setiap hari Kamis, Senin Kamis dia puasa. Bukan hanya dia tambah amalan sunnah Senin Kamis, bahkan dia bisa mengamalkan puasanya Nabi Daud misalnya. Ini karena dia ingin mencapai tingkat waliullah. Tapi dengan syarat yang wajib juga harus dikerjakan. Maka ketika ada semacam ini, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, maka aku akan mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah dengan melaksanakan amalan yang fardu, yang wajib dengan sebaiknya, lalu diiringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, pertolongan Allah datang. Ya, apa? Fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai hambaku, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka telinga yang digunakan mendengar itu adalah telingaku, kata Allah. Nanti kita maksud cara maksudnya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ya, mata yang digunakan melihat itu adalah mataku, kata Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang digunakan untuk mengambil itu adalah tanganku, kata Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, lalu kaki yang dia gunakan melangkah itu adalah kakiku. Apa maksudnya? Semua panca indera ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Kalau Allah sudah mencintai kita, mata kita ini adalah mata Allah, artinya dijaga oleh Allah untuk memandang yang Allah tidak suka. Jadi yang dilihat oleh mata ini sesuatu yang Allah senangi. Telinga yang kita gunakan mendengar ini adalah telinga Allah, artinya kita gunakan selalu telinga ini mendengar hal-hal yang Allah redha. Enggak pernah telinga kita mendengar hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Ya. Dijaga mata kita, telinga kita, tangan kita ini berarti tangannya Allah. Kalau Allah sudah cinta, artinya tangannya selalu megang, selalu mengambil yang halal. Ya, selalu melakukan yang Allah pegang, yang dipegang adalah sesuatu yang Allah senangi. Demikian juga kaki itu maksudnya. Jadi ini ilmu tauhid, jangan wah, kalau ini matanya Allah, telinga wah, nanti rusak tauhid kita. Artinya Allah menjaganya dari hal-hal yang Allah tidak redha. Nah, itu tandanya Allah sudah
mencintai hambanya. Lalu wa idza sa'alani a'taituhu. Nah ini, apabila dia mohon, dia minta a'taitu, langsung Allah kasih. Orang udah dicintai oleh Allah ya. Begitu dia angkat tangan, ya langsung Allah kasih. Wala ista'adani la'uidannahu. Dan apabila dia minta perlindungan, langsung Allah lindungi. Dua, kalau dia minta, ya Allah saya ingin, langsung dikasih. Kalau dia bilang, ya Allah jauhkan saya, hindari saya, jaga saya dari kejahatan, langsung dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mencintainya. Kenapa Allah mencintainya? Karena dia sudah mendekatkan diri atau dia menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, untuk menjadi walinya Allah, maka caranya di sini disebutkan berusaha laksanakan perintah Allah yang wajib-wajib aja dulu beres. Ya, sholatnya yang benar, ya itu yang wajib. Puasanya yang benar. Semua perintah Allah yang wajib kerjakan dengan benar dulu, dengan baik. Ya, setelah itu tingkatkan lalu dengan yang sunnah-sunnah. Kalau dua hal ini kita lakukan, Allah akan mencintai kita. Maka pertolongan Allah pun akan datang. Nah ini. Lalu yang selanjutnya, jika Allah Subhanahu wa taala ya mencintai hamba-hambanya, maka hamba ini akan diterima oleh semua penduduk yang ada di bumi. Itu kalau Allah sudah mencintai kita, ya. Maka apa? Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini disuruh mencintai kita. Nih hadisnya yang kedua disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza ahabba Allah taala al-'abda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ya, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nada Jibril alaihissalam, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dia adalah pimpinan malaikat. Ya, Jibril pimpinan malaikat. Makanya di bulan suci Ramadan itu apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah war-ruh, kan? Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, war-ruh. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah war-ruh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu, semua malaikat turun, war-ruh, maksudnya ruh di situ pimpinan malaikat juga turun, yaitu malaikat Jibril. Itu pimpinannya. Pentolan. Maka kalau Allah mencintai seorang hamba, malaikat Jibril pimpinannya dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fa ahbibhu. Wahai malaikat Jibril, aku kata Allah mencintai fulan, kamu harus cintai dia. Tuh diperintahkan oleh Allah mencintainya. Maka fayuhibbu Jibril, malaikat Jibril juga mencintai fulan. Kenapa? Lantaran dicintai oleh Allah. Fayunadi bi ahli sama. Lalu malaikat Jibril juga memanggil semua para malaikat. Setelah pimpinannya dipanggil malaikat Jibril memanggil malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Inna Allah yuhibbu fulan fahibbu. Allah mencintai si fulan karena itu, wahai semua malaikat cintai dia. Jibril langsung menyuruh semua malaikat mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Summa yudaulahu al-qulub fil ardi. Kemudian malaikat Jibril ya juga memerintahkan semua penduduk yang ada di bumi ini untuk mencintainya. Subhanallah ya, orang yang dicintai oleh Allah, maka semua penduduk yang ada di bumi ini pun disuruh untuk mencintainya. Lalu orang yang dicintai oleh Allah, maka mereka pun akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang terakhir, orang yang dicintai oleh Allah itu diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Itu tandanya Allah cinta hambanya wafat dalam husnul khatimah. Bagaimana tandanya orang yang husnul khatimah itu? Rasulullah SAW menjawab, memberi
memberikan suatu penjelasan dalam hadisnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan. Jika Allah menginginkan hambanya meninggal dalam keadaan baik, ya, maka diberikan dia tenggang waktu untuk melakukan kebaikan. Jadi sebelum wafatnya itu dikasih waktu oleh Allah. Ya, misalnya ada orang tinggal setahun, ada tinggal beberapa bulan dia wafat. Nah, sisa umurnya itu diberikan dia taufik hidayah oleh Allah untuk baik-baik, yang mau kebaikan terus dilakukan. Sedikit pun waktunya nggak pernah melakukan suatu kemaksiatan, jangankan yang besar, yang kecil pun nggak dilakukan. Itu alamat tanda-tanda sebelum dia wafat diberikan waktu untuk menabur kebaikan. Itu tandanya Allah mencintainya dan tanda orang itu meninggal baik atau husnul khotimah. Nah ini ya kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dari materi atau di luar materi yang kita sampaikan, kami persilakan. Kalau bertanya itu bebas, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan pertanyaan saya, cuman saya ini kemarin ngobrol sama ponakan jadi Om, kenapa ya kayaknya sih Allah nggak sayang. Soalnya saya sudah lakukan semua apa yang diperintahkan, dari mulai 5 waktu, tahajud, duha, sholawat sudah kerjakan, istighfar dikerjakan. Saya nanya salawatnya berapa kali? Berapa kali Om? Sehari. Karena satu waktu itu 100 gitu. Terus istighfarmu sama 200. Ya. Dari waktu, dari sedekah, segala macam saya lakukan semua. Kenapa Om ya? Kalau banyak saya dapat kayak macam yang baik dari Allah, malah saya dijelasin duluan lagi. Saya malah sakit, terus dari keluarga ada yang sakit. Saya bilang, saya bingung jawabnya, nggak ngerti saya jawabnya gampang aja. Lu banyak dosa kali ya. Ya baik. Saya besok kalau ditanya lagi, bingung jawabnya dia. Baik. Nah sering ya, luar biasa ya. Banyak kita para jamaah ya, yang semacam itu mungkin terjadi pada sahabat, teman, keluarga, bahkan sering dalam hati kecil kita mungkin begitu. Ya. Udah hancuran, udah saya kerjain, ya. Semua udah, ya. Aku masih begini aja, gitu kan, ya. Nah subhanallah. Baik ya. Pertama, dalam melaksanakan semua itu tajdidun niat. Pertama, perbaiki niat kita dulu. Niat kita semata-mata sekali mencari ridho Allah. Itu yang pertama dulu, ya. Lalu karena dapat ini, dapat itu, ada juga adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat misalnya anak di Kudus, ya, yang hafal Al-Quran itu nggak boleh ikut lomba, haram. Kenapa? Terlalu kecil. Kalau untuk hafal Al-Quran terus dibayar dengan umroh gratis, begitu kecil harganya. Berarti kalau kita udah ngamalin ini, ngamalin itu, terus masih aja tersendat, kalau ingin dibayar semacam itu terlalu kecil. Dan kita sampaikan kemarin kalau nggak salah, di antara semua doa kita itu pasti Allah jawab. Nggak ada doa yang ditolak. Itu kan kalau disampaikan nggak bulan yang lalu. Semua doa kita itu dikabulkan, karena dalam Al-Quran kan apabila kamu beramal, apabila kamu berdoa pasti Allah kabulkan. Nggak ada doa yang ditolak. Jangan sampai Ustaz, saya sudah ngamal ini, saya sudah berdoa begini begitu, tapi belum dikabulkan. Ini ayat Al-Quran gimana? Ya, nanti dalam Al-Quran itu ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jika kalian berdoa pasti Allah kabulkan. Amin. Nah cara Allah mengabulkan doa kita kan kami sampaikan ada 5. Pertama, jika kita berdoa
langsung Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu caranya berdamai. Nanti sore kita berdoa, ya Allah semoga nanti malam ya cuaca bagus bisa hadir di mushola iman hadir. Nah, doamu langsung dikabulkan. Amin. Zikirmu langsung dikabulkan, istighfarmu langsung dikabulkan, sholawatmu langsung dikabulkan. Pertama caranya Allah dikabulkan langsung sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua caranya Allah mengabulkan doa kita itu dikabulkan kalau kita berdoa, tapi dengan cara ditunda. Kalau bahasanya ditunda itu apa? Nunggu waktu yang tepat. Anak kita SD minta dibeliin motor, pasti kita akan belikan, cuma belum saatnya. Apa nanti kalau dia punya? Kalau kita minta, ya Allah berikan saya harta yang banyak, dikasih sama Allah, cuma belum saatnya. Ya. Kalau dikasih sekarang mungkin nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Betul. Nah itu ceritanya tuh Anda, urusin hartanya dulu. Dikasih pun sabar, nunggu waktu yang tepat dulu lah. Gitu, soalnya begitu artinya. Ya. Lalu yang ketiga, kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami yang terbaik menurutmu, jangan menurut kita. Karena kalau menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik. Menurut orang lain baik, belum tentu menurut kita baik. Dikabulkan, cuma diganti. Kayak anak kita minta ini, kalau kita tahu berbahaya bagi dia, kita ambil ganti dengan yang lain. Berarti anak SD minta motor dibeliin, jangan beliin, ya ganti dengan yang lain. Misalnya motor-motoran gitu kan, untuk mainan gitu kan. Nah itu kan ganti dia, maksudnya diganti, dikabulkan cuma diganti. Lalu yang keempat, jika kita berdoa, kita beramal seperti tadi ngamal ini, ngamal itu. Misalnya siapa yang membaca dalam hadis, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam sekali, maka orang itu bebas dari kefakiran. Lama dia udah baca bertahun-tahun. Betul. Jangan lalu kata itu dikabulkan. Lama mungkin langsung. Terus contoh, ada 5 orang misalnya mengamalkan di antara kita nih. Ada 10 jamaah kita yang mengamalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Di antara 10 kita ada yang memang langsung. Misalnya selanjutnya ada 10 yang lain. Oh dia ya, oh saya enggak. Nah, mungkin ada yang langsung, ya, ada yang kalau tunda, Tetap dulu. kalau nanti dengan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, yang keempat ini Allah kabulkan, cuma dengan cara dihindari dari malapetaka. Nah nanti tadi yang bacanya itu yang ada baca amalan ini, buktinya dia sehat, keluarganya sehat, terhindar dari musibah. Nah itu cara apa itu nggak boleh doa. Ya, itu caranya Allah mengabulkan amalan-amalannya itu. Lalu yang kelima caranya dikabulkan cuma disimpan, nanti dikasih di hari kiamat. Hari kiamat wah banyak santai kita. Jadi ya terusin aja. Ini secara ilmiahnya. Lalu yang kedua di antaranya, kenapa? Saya, sahabat teman saya ngamal ini, ya, tapi belum juga. Oh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam karena disiapkan oleh Allah sebagai imam, pemimpin para nabi, makanya gelar Nabi Ibrahim itu apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lah, keturunan Nabi Ibrahim lahirlah kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian datang menimpa Nabi Ibrahim, disuruh ninggalkan anaknya bersama istrinya di padang pasir yang tandus gersam. Ya, terus baru kecil anaknya minta dipotong, disembelih perintah Allah. Kenapa ujian berat begitu datang Nabi Ibrahim? Karena Allah ingin mempersiapkannya sebagai pemimpin. Mungkin kalau ujian-ujian datang menimpa kita, itu cara Allah ingin mempersiapkan kita supaya jadi kuat dan tangguh sebagai hamba Allah. Sebab kalau udah diuji kayak gitu, lolo-lolonya terus kan. Kita lihat hikmah semacam itu.
Allahu a'lam bishawab semacam itu. Nah makanya kalau ada hal semacam itu mengganggu kita supaya nggak putus asa semacam itu para jamaah, itu cara lembutnya syaitan mempengaruhi kita agar berhenti, agar nggak istiqomah. Itu caranya setan. Cara ini udah, itu udah, akhirnya masukkan keraguan. Ya, bahasa udah lama ngamalinnya kagak dia, ragu berhenti lagi, males kita lagi. Maka kalau ada datang semacam itu, keraguan semacam itu, ya nanti kita sampaikan mudah-mudahan yang ada ayat Al-Quran dalam kitab Riyadhus Shalihin ini amalan yang bisa menghilangkan keraguan. Allah baik, mungkin ada lagi. Bunda ada lagi? Ya. Tadi kan bahas masalah cara kita untuk salah tadi kan zikir. Ya. Mungkin ada amalan atau ada zikir yang apa bisa zikir. Jadi apa mungkin ada zikir yang dicintai atau mungkin belum fadilahnya itu besar gitu. Yang kita bisa amalkan. Ya, baik ya. Zikir, ya. Apa amalan zikir yang kita amalkan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita? Nah ini saya sih ada zikirannya, itu cuma lupa saya nama zikirnya. Ada. Nanti insya Allah saya catatkan amalan supaya zikir yang kita baca supaya rasa cinta dan Allah itu meliputi diri kita dan keluarga kita. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya insya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tumpen ini kita belum Senin pekan pertama. Kita nanti kembali ke akhir bulan. Iya yang terakhir. Karena ada qadar Allah, ada saluran Raihan kemarin kita nggak bisa ngisi yang harusnya rutin Senin pekan keempat, tapi ketimbang kosong dulu ya, nanti kita isi dan besok insya Allah bulan Agustus ini kita mulai lagi seperti biasa Senin pekan keempat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sahih dan baik, berikan kita keistiqomahan dan segala niat yang kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Agustus minggu terakhir? Belum ini Agustus. Ya, Baik akhir. Iya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Kita tutup kajian kita dengan membaca Al-Qur'an majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.